Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca sama-sama untuk 17 April. Akan baca dari 746 dan 880. Kita mulai ya. 746. Aku sudah tahu bahwa pada saat-saat tertentu dan pada saat-saat yang paling sulit, aku akan sendirian, ditinggalkan oleh setiap orang. Aku tahu bahwa aku harus menghadapi segala badai serta pergulatan dengan segenap kekuatan jiwaku, meskipun di dekatku ada orang-orang yang darinya aku berharap mendapat pertolongan. Tetapi aku tidak sendirian, sebab Yesus menyertaiku, dan bersama Dia aku tidak takut akan suatu pun. Aku sungguh sadar akan segala sesuatu, dan aku tahu apa yang diminta Allah dariku. Penderitaan, penghinaan, cemooh, penganiayaan, dan pelecehan akan terus-menerus menjadi bagianku. Aku tidak mengenal jalan lain. Untuk kasih yang tulus, aku mendapat balasan berupa sikap tidak tahu terima kasih. Inilah jalanku yang sudah ditandai dengan jejak kaki Yesus. Oh Yesusku, kekuatanku dan harapanku satu-satunya. Hanya dalam Engkaulah seluruh harapanku. Pengharapanku tidak akan dikecewakan. 880. Kesatuanku dengan orang yang menghadapi ajal tetap akrab seperti sebelumnya. Oh, betapa tak terselami kerahiman Allah, sehingga Tuhan mengizinkan aku, berkat doaku yang tidak pantas, menolong orang yang menghadapi ajal. Aku berusaha berada di samping setiap orang yang menghadapi ajal, kapan saja aku bisa. Andalkanlah Allah, karena Ia itu baik dan tak terselami. Kerahimannya melampaui pemahaman kita. Bulan ini tetap bicara temanya trust, percaya penuh pada Tuhan. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku tahu pada saat-saat tertentu, pada saat-saat sulit, aku merasa sendirian, ditinggalkan oleh semua orang. Mungkin ini juga pernah kita rasakan ya. Pada saat kita susah, pada saat kita jatuh, pada saat kita down, yang dimana kita butuh support, butuh pengertian, butuh bantuan dari orang-orang sekitar, malah mereka menjauh. Mereka seolah-olah takut dipinjemin uang, takut dikasih masalah, takut jadi ikut bermasalah ya. Mereka menghindar. Begitu pula yang dialami oleh Suster Faustina. Tapi disinilah bedanya mungkin dengan kita-kita. Suster Faustina katakan, tapi aku enggak sendirian. Walaupun aku ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarku, aku enggak sendirian. Aku tetap percaya, tetap yakin dengan penuh kepercayaan bahwa aku tidak pernah sendirian. Sebab Yesus menyertaiku. Sebab Yesus ada selalu dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya kita ada bersama Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah sering kita nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa Tuhan ada. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menjaga kita. Suster Faustina katakan, bersama Dia, bersama Yesus, aku tidak takut sesuatu pun. Ini menjadi kekuatan buat kita semua juga ya. Bersama Yesus kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut akan apapun. Aku tahu apa yang diminta Allah. Penderitaan, penghinaan, cemooh, penganiayaan, pelecehan, dan hal-hal lain yang membuat Suster Faustina menderita. Suster Faustina katakan, aku tahu apa yang diminta Tuhan. Dan aku akan terus menerima itu. Kalau itu menjadi bagianku. Jadi bukan ditolak,
bukan komplain sama Tuhan, kok penderitaan nggak selesai-selesai, kok satu penderitaan belum selesai, datang lagi masalah lain, datang lagi hal-hal yang lain. Tapi di sini Suster Faustina percaya penuh, satu, bersama dengan Yesus, dia nggak perlu takut apapun. Jadi walaupun ada penderitaan, walaupun ada penganiayaan, kalau memang itu jalan yang Tuhan mau dia lakukan, dia akan lakukan. Kalau memang itu jalanku, akan terus jadi bagianku. Aku nggak mengenal jalan lain. Jadi kita nggak mencari cara lain ya untuk supaya bisa melaksanakan firman Tuhan. Jadi kalau memang itu caranya Tuhan, ya sudah, itulah jalan satu-satunya. Buat kita semua juga, jalan kita ketemu Tuhan, jalan kita melaksanakan perintah Tuhan mungkin berbeda sama teman-teman yang lain. Tapi mari kita setia seperti Suster Faustina setia ya. Dia enggak cari jalan lain. Kalau itu menjadi jalan yang Tuhan sediakan buat dia, dia akan lakukan. Untuk kasih yang tulus, aku dapat balasan berupa sikap tidak tahu terima kasih. Dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan sesuatu, nggak usah dapat reward, nggak usah dapat apa-apa. Kadang-kadang kita berharap ya ucapan terima kasih. Kadang-kadang kita juga komplain, kok udah dibantu, terima kasih juga enggak ya. Sering tanpa sadar kita ucapkan itu. Kita memberi sesuatu, terima kasih juga enggak. Nah, di sini Suster Faustina katakan, dengan cinta yang tulus, dengan kasih yang sungguh-sungguh yang dia berikan kepada orang itu, boro-boro orang itu bilang terima kasih ya. Acuh tak acuh, tapi inilah jalanku. Jadi walaupun orang itu nggak merespon, nggak berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Suster Faustina, tapi Suster Faustina bilang ini jalanku. Dia tetap berbuat baik dengan hati yang tulus. Dengan dasar kasih yang tulus, bukan pura-pura. Kita bisa juga ya tetap berbuat baik walaupun dijahatin sama orang. Tapi dalam hati mungkin dendam. Dalam hati mungkin, aduh terpaksa nih sebetulnya. Nah, hari ini kita belajar dari Suster Faustina. Dia katakan walaupun orang itu tidak berterima kasih, tapi dia tetap mau melaksanakan kasih yang tulus karena itulah jalan yang diminta Tuhan darinya. Inilah jalanku yang sudah ditandai dengan jejak kaki Yesus. Sama, Yesus juga banyak melakukan perbuatan baik. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajar, memberi makan banyak orang. Ya banyak yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apa? Ada yang berterima kasih. Malah menyalibkan dia. Malah mau menghukum dia. Malah membuat Yesus menderita. Sehingga Faustina katakan, inilah jalanku. Suster Faustina berdoa kepada Yesus. Oh Yesusku, buat Suster Faustina, Yesus itu adalah kekuatanku. Yesus itu adalah harapanku satu-satunya. Dia nggak berharap ke hal yang lain. Hanya dalam Engkau seluruh harapanku. Dia menyerahkan seluruh harapannya hanya dalam Tuhan. Dan pengharapanku tidak akan dikecewakan. Jadi dia punya satu iman, satu keyakinan bahwa kalau dia berharap pada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. 880. Kesatuanku yang erat atau akrab dengan orang yang menghadapi ajal. Jadi di sini Suster Faustina mau sharing lagi juga bahwa dia punya relasi yang erat, yang dekat dengan orang-orang yang menghadapi ajal. Kalau Bapak Ibu baca dari diary, di sana juga banyak cerita ya. Dia diminta oleh Yesus untuk berdoa koronka buat orang yang sedang menghadapi ajal. Diminta juga hal-hal yang lain untuk melakukan banyak hal untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Allah dengan kerahiman yang tak terbatas mengizinkan aku berdoa buat mereka. Karena berkat doaku yang tidak pantas, aku bisa menolong orang yang sekarat. Suster Faustina tanya lagi ke dirinya sendiri atau tanya sama Tuhan. Saya ini siapa? Kok Tuhan mau mendengarkan doanya Suster Faustina yang tidak sempurna? Suster Faustina juga sadar dia juga bukan siapa-siapa. Dia juga orang yang papa yang gak berdaya. Tapi
kok Tuhan mau mendengarkan doanya Suster Faustina supaya orang yang didoakan itu mengalami keselamatan, mengalami pertolongan. Ini menjadi satu bukti lagi dari Suster Faustina yang dia katakan Allah dengan kerahiman yang tak terbatas. Dia juga nggak habis pikir ya. Kok Allah begitu baik, begitu merendahkan diri untuk mau mendengarkan doa dia yang dinyatakan dengan doa yang enggak sempurna dan juga oleh orang-orang yang papa yang enggak berdaya. Disitulah bukti kerahiman Tuhan. Tuhan enggak perlu doa yang bagus, Tuhan enggak perlu siapa yang berdoa, tapi Tuhan mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang lain, doa syafaat, dan kita panjatkan secara tulus. Karena Suster Faustina katakan, berkat doaku yang tidak pantas, aku bisa menolong orang yang sekarat. Orang yang sedang sekarat itu mengalami penderitaan yang sangat berat, ya, penderitaan yang mengerikan. Nah, Suster Faustina berdoa supaya orang-orang yang sedang sekarat ini dibantu dengan doanya Suster Faustina supaya dia bisa pulang dalam damai. Aku berusaha berada di samping setiap orang yang menghadapi ajal kapan saja aku bisa. Ini suatu niat dari Suster Faustina karena Yesus katakan, doakan doa koronka di samping orang yang menghadapi ajal. Maka aku akan datang bukan sebagai hakim tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Nah, ada yang bertanya pada saya ya dalam ya karena acara YouTube, karena ada grup WhatsApp, jadi ada yang tanya, Bu, kan Yesus bilang harus berdoa di samping orang yang menghadapi ajal. Sekarang kan masa pandemi, mana mungkin saya bisa lakukan itu? Betul, kita juga nggak bisa datang ke rumah sakit, apalagi kalau dia jelas-jelas COVID. Dia sudah diisolasi, dia udah nggak bisa lagi ketemu sama orang. Kita ya, siapa? Tim doa mau mendoakan dia, saudaranya, pasangannya, anaknya, orang tuanya juga udah nggak bisa ketemu. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa berdoa. Kita tetap bisa berdoa karena yang Yesus lihat itu adalah ketulusan. Saya tulus berdoa buat dia, maka doa itu juga akan didengarkan Tuhan dan tetap akan bisa menolong karena Allah Maha Rahim. Saya pernah cerita ya, satu kali ada teman yang sudah sakit kanker, kemudian dia sudah makin lama kondisinya makin jelek, masuk ke rumah sakit, dan menjelang jam 3 itu dia sudah ada di ruang ICU dengan posisi yang sudah sadar nggak sadar. Kami cuma bisa ngomong sebentar, terus udah gitu keluar, tapi saya bilang, kita akan doa di luar. Karena memang nggak boleh doa di ruang ICU. Tapi setelah doa selesai, susternya katakan bahwa ibu itu sudah tenang. Dan nggak lama lagi dia terus meninggal. Jadi buat Tuhan yang lebih penting adalah kesungguhan, ketulusan, cinta yang tulus, cinta yang murni. Andalkan Allah karena Ia baik dan tidak terselami. Kerahimannya melampaui pemahaman kita. Kita nggak bisa ngerti. Memang di satu pihak Yesus bilang, sering-seringlah berdoa di samping orang yang sedang sekarat. Tapi dengan situasi seperti sekarang ini, Tuhan juga tahu. Begitu banyak misa yang online, live streaming. Pemberian sakramen tobat juga secara live streaming. Pemberkatan daun palma juga secara live streaming. Waktu Rabu Abu, pemberkatan Abu juga secara live streaming. Jadi itu hanya liturgi yang masa sekarang nggak bisa dilaksanakan seperti yang seharusnya. Tapi relasi kita dengan Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan tetap nggak ada hambatan. Selama doa itu kita panjatkan dengan tulus, dengan tujuan membantu orang lain. Itu aja untuk hari ini. Mari kita semakin percaya pada Tuhan. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Salam kerahiman.